Om Swastiastu, salam rahayu, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Ya, kita kali ini diskusi sedikit ya. Nah, ini kebetulan bukan sedang viral ya, tetapi banyak sekali konten-konten yang di situ ya seperti cocok logi lah ya mengenai kisahnya Sri Krishna dan Yesus Kristus ya. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi umat Kristiani dan Katolik ya. Nah, kalau Sri Krishna ini adalah avatar dalam agama Hindu, yaitu Tuhan, salah satu sebutan Tuhan di dalam agama Hindu ya, perwujudan Tuhan di dalam agama Hindu. Nah, di sini ada juga yang menanyakan ajaran mana yang menjiplak, apakah kisah Krishna atau apa kisahnya Yesus Kristus ya. Jadi ada juga yang bertanya seperti itu ya. Dan bahkan Guru Gembul juga ada di podcastnya yang mengatakan Kristen adalah agama campuran Hindu dan Buddha. Dia itu membaca dari bukunya Raymond Bernard ya, dari Rusia kalau nggak salah tahun 1961. Nah, jadi memang saya sih sebetulnya sudah lama juga mendengar gosip-gosip ya bahwa Yesus Kristus itu pada waktu masih muda itu belajar ke tanah Barata ya, itu ya, ke tanah India ya untuk belajar agama ya. Nah, tetapi pada waktu itu saya memang masih ya antara percaya dan tidak percaya apakah itu cocok logi dan lain sebagainya ya, saya masih abaikan lah ya. Tetapi kesini-kesini kok saya lihat banyak juga yang kembali membahas bahwa kemana Yesus pada saat masih muda, nah kemana menimba ilmunya. Nah, diperkirakan menimba ilmu ke India ya. Di situ beliau belajar agama Hindu dan Buddha. Nah, ini menurut versinya buku Raymond Bernard ya. Ya, apakah itu benar dan tidak ya kita juga belum tahu persis ya. Ya, kalau menurut saya ya mungkin juga itu cuma cocok logi ya, ya dipas-pasin ya. Nah, tapi sebelumnya mari kita dengar video pendek ini ya. Silakan. Banyak yang membandingkan Yesus dalam agama Kristen dan Krishna dalam tradisi Hindu, tapi sebenarnya mereka sangat berbeda. Yesus dianggap sebagai anak Allah, juru selamat umat manusia, yang lahir dari perawan Maria dan datang untuk menebus dosa-dosa dunia. Sementara itu, Krishna adalah dewa dalam agama Hindu, inkarnasi Dewa Wisnu yang datang untuk menegakkan dharma atau kebenaran dan dikenal dengan ajaran karma. Yesus menekankan kasih, pengampunan, dan keselamatan melalui iman. Sedangkan Krishna mengajarkan pengendalian diri, karma, dan bakti atau pengabdian kepada Tuhan. Walau berbeda, keduanya menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Nah, setelah kita mendengar videonya ya di sini memang ada persamaan dan ada perbedaannya. Ya pasti ya ada perbedaan dan ada persamaannya ya. Di sini adalah Yesus dianggap sebagai anak Allah ya. Ya, terus udah gitu Yesus datang untuk menebus dosa-dosa manusia di dunia ini bagi yang yakin dan percaya kepada Yesus Kristus ya, akan terselamatkan ya. Dan di sini juga Yesus ajarannya lebih menekankan kasih dan pengampunan serta keselamatan melalui iman ya, keyakinan, kepercayaan. Nah, sedangkan ya seperti video ini yang tadi dia bilang, Krishna ajarannya adalah lebih ke pengendalian diri, mengenai karma dan mengenai bakti serta pengabdian kepada Tuhan ya. Ya, ini memang dapat saya lengkapi bahwa ya ajarannya Krishna ya sangat luas sekali ya tentang jati diri kita ya. Di dalam Bhagavad Gita ini adalah merupakan sabda wahyu langsung Sri Krishna kepada Arjuna di tempat berperang di Kurukshetra ya. Jadi beliau langsung
bersabda, menyabdakan kepada Arjuna. Di Bhagavad Gita ini juga beliau bersabda ya bahwa di bab 4 ya sloka 7 ya di sini ini sloka yang sangat terkenal ya di film-film terutama banyak juga ya film-film yang menceritakan tentang epos Mahabharata ya. Di sini dapat saya bacakan ya mengenai sloka dan artinya. Bab 4 sloka 7 ya. Yada yada hidarmasya glanir bawati barata. Abhyutanam adarmasya tadat manam sajami aham ya. Artinya, wahai Barata, ketika dharma kebajikan dan keadilan mengalami kemerosotan dan adharma, kebatilan dan ketidakadilan merajalela, maka aku menjelma. Ya, aku menjelma di sini adalah Sri Krishna sendiri yang bersabda, aku ini adalah Tuhan. Ya, di sini yang dimaksudkan aku ini adalah Sri Krishna. Ya, beliau adalah perwujudan Tuhan langsung. Ya, nah di dalam sloka 8 juga bab 4 beliau mengatakan paritranaya sarunam wanasya ca duskretam dharma sama natarataya Sambrawani yuge ya. Jadi guna melindungi para bijak, membinasakan mereka yang berbuat batil dan meneguhkan kembali dharma kebajikan, aku datang menjelma dari masa ke masa ya. Nah, di sini sudah jelas beliau bersabda mengatakan bahwa beliau akan datang dari masa ke masa apabila kejahatan adharma sudah merajalela. Nah, kembali kepada yang tadi mengenai ajaran Yesus Kristus ya di sini kami sebagai umat Hindu ya sudah tidak asing lagi bahwa Tuhan bisa menjelma menjadi apa saja ya. Ya, jadi Tuhan sebagai awatara menjelma sebagai manusia, ya itu sudah tidak asing lagi buat kami sebagai umat Hindu ya. Karena dengan berwujud sebagai manusia itulah tanda kasih beliau untuk memberitahu kepada umatnya ya tentang kebenaran ya. Biar kita tidak salah arah, biar kita tidak salah jalan, sehingga beliau menjelma menjadi ya seperti kita ya manusia. Ya kita tidak bisa bayangkan kalau beliau menjelma seperti wujud aslinya ya. Dan kita sebagai ciptaannya tidak akan kuat ya. Baru menatap sebentar aja udah langsung ya sudah langsung nggak ada ya. Nah contohnya Arjuna ya. Begitu dia dibukakan mata batinnya ya dia tidak bisa melihat dengan mata kasat mata seperti gini ya, tapi dia melalui dibukakan mata batinnya baru dia bisa melihat Tuhan dalam wujud aslinya. Karena pada waktu itu Arjuna ingin tahu ya siapakah engkau sebenarnya. Nah bahwa Krishna sendiri mengatakan aku adalah segalanya. Ya, aku adalah Brahma, aku adalah Wisnu, aku adalah Siwa, aku adalah Ganesha, aku adalah Prajapati dan lain sebagainya. Ya, tidak ada di alam semesta ini bukan beliau. Semua adalah perwujudan beliau. Ya, nah makanya kita sebagai umat Hindu ya tidak kaget bahwa Kristus itu ada Yesus Kristus adalah sebagai sesembahannya saudara kami dari Kristiani atau Katolik, ya buat kami tidak asing ya, itu sudah wajar dan hal yang biasa ya. Nah di sini bukan kita ini ya saling menjelekkan atau menghina agama yang lain ya, tetapi kita di sini justru kita saling menghormati ya. Nah bukan berarti di sini sama terus gampang kita pindah agama juga, bukan itu maksudnya. Tetapi justru kita kalau sudah mengetahui masing-masing agamanya, justru kita saling memahami, justru kita saling mencintai, sehingga kita ada rasa saling menghormati. Oh begitu tuh maksudnya. Oh begini tuh maksudnya. Ya, jadi kita tidak salah
pengertian, ya, tidak saling curiga, ya. Ini yang terjadi, kesalahan fatal di zaman sekarang ini, terutama di media sosial. Agama dijadikan sebagai perbandingan, agama dijadikan sebagai apa, saling hujat menghujat. Oh, agama saya yang paling terbaik, agama kamu tidak baik. Dan begitu sebaliknya, ya, ini tidak akan ada titik temu, ya. Jadi ada juga orang yang mengatakan bahwa, wah, saya sudah belajar kitab suci agama Hindu, agama Buddha, agama Katolik, agama Kristen, agama Islam, dan lain-lain. Saya tidak menemukan apa-apa. Saya justru menemukan di agama A, yang lainnya nggak benar. Itu salah, ya. Karena apa? Kan kita namanya juga di sini adalah keyakinan. Ya, yang dibutuhkan pertama rasa yakin, serada, ya, keimanan, mengimani dulu, yakin dulu, baru akan timbul rasa bakti, ya, sehingga kita akan mencintai, ya, sesembahan, mencintai agamanya, ya. Lah kalau kita sibuk untuk menjelek-jelekkan, sibuk untuk menghardik, menghina agama yang lainnya, kapan Anda akan bisa berubah karakternya? Anda tidak akan mendapat manfaat daripada ajaran agama tersebut, ya. Anda justru melecehkan agama yang Anda anut itu, ya, karena Anda tidak mencerminkan agama yang Anda anut. Karena apa? Kita sibuk untuk menjelek-jelekkan orang lain, ya. Sehingga apa? Karma kita sudah terlanjur buat yang kita hina-dina, yang kita caci maki, yang kita bully. Ya, jadi marilah kita lebih baik kita sibuk untuk belajar, ya, belajar ke dalam, ya, merenungin diri kita, ke dalam diri kita, daripada ketimbang kita sibuk untuk menilai orang lain, menilai agama orang lain, ya. Lebih baik kita sibuk dengan keyakinan kita, ya, sehingga orang lain akan merasa nyaman, akan merasa apa, bisa bekerja sama, bisa toleransi, ya. Jadi itu kira-kira pendapat saya. Jadi sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya Wayan Amaluddin, Moksha Channel, mengucapkan Om Santi 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 Om.